Yang melibatkan angkutan umum terjadi di beberapa titik di daerah. Dalam 2 hari terakhir, setidaknya 13 orang tewas dan puluhan orang luka-luka dalam kecelakaan bus di Pasuruan, Ciamis, dan Boyolali. 7 orang tewas dan sejumlah orang luka-luka dalam kecelakaan bus pariwisata di Jalan Ngembal, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ketujuh korban tewas kemudian disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Candi Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, supir bus masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Pasuruan. Kalau kita lihat dugaan awal karena remnya belum. Dalam menurun remnya belum, dia banting setir menabrak pohon sehingga tergulinglah kendaraan bis tersebut. Sebuah bus terperosok ke jurang sedalam 10 meter di tikungan daerah Emplak, Ciamis, Jawa Barat. Akibatnya 30 penumpang yang merupakan rombongan pengantar-pengantin terluka. Sebagian besar korban menderita patah tulang dan memar di kepala. Setelah kejadian, supir bus tidak dapat ditemukan. Kuat dugaan, bus tergelincir di tikungan dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan bus di akhir pekan juga terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali telah menetapkan pengemudi bus dan minibus dalam kecelakaan yang menewaskan 6 orang. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, 56 meter sebelum lokasi kecelakaan, bus sempat mengerem. Namun, karena tidak mampu menahan laju kendaraan, akhirnya bus terseret dan menabrak. Tim Liputan, Metro TV. Ya, kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi di jalan raya dan sejauh ini kesalahan manusia atau human error sering dituding menjadi penyebab peristiwa kecelakaan. Benarkah demikian? Ya, kita akan membahas masalah ini bersama Kombes Indrajit, Kasubdit Gakum Korlantas Polri yang bergabung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang, gimana Mbak Eva dan Bang Rafni? Iya, kecelakaan lalu lintas ini hampir setiap hari menjadi pemberitaan dan data terakhir kami dalam 2 hari 13 orang tewas dalam kecelakaan di 3 lokasi. Apakah memang masalah kesalahan manusia human error masih menjadi penyebab utama, Pak, kecelakaan ini? Jadi gini, sebelumnya kami informasikan, jadi faktor penyebab laka lantas ada 4 faktor ya. Yang pertama itulah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana jalan, dan faktor lingkungan. Itu sebagai faktor-faktor yang menyebabkan laka lantas. Emang di antara semua 4 faktor itu, faktor manusia lah sebagai dominan penyebab terjadi lalu lintas. Sebagai kami contohkan yang kasus di Pasuruan. Sebenarnya si pengemudi setelah dia acara di Argo Wisata, kewajiban dari pengemudi harusnya memberikan pemanasan terhadap kendaraan untuk mengisi angin rem. Karena ketentuan hasil sementara dari tim teknik dari Dinas Perhubungan bahwa pada saat kejadian itu hanya 2,5 bar, harusnya 4,5 bar. Sehingga sebelum berangkat dia harus memanaskan dengan 2000 rpm untuk mencapai 4,5 bar. Tapi dia keburu jalan turunan tajam, rem tidak berfungsi dengan baik sehingga pengemudi tidak dapat menguasai kendaraannya. Oke, kalau memang kemudian faktor manusia ini, Pak, yang selalu menjadi penyebabnya atau mayoritas menjadi penyebabnya, apa kemudian yang sudah dilakukan, program apa yang direncanakan oleh Polri untuk mengurangi dampak ini? Ya, program yang kita lakukan yang pertama kita selalu mengadakan pembinaan ya, baik itu terhadap pemilik perusahaan, terhadap pengemudinya atau terhadap pengawasnya untuk selalu sebelum kendaraan dioperasionalkan tolonglah kendaraan itu dicek lah masalah kelaikan, khususnya masalah rem, masalah ban yang kelihatan sekali. Karena di musim cuaca yang hujan begini, fungsi ban yang gundul itu tidak akan berfungsi dengan baik, dia akan licin dia di jalan yang basah ini. Dan kita juga berharap dengan seluruh masyarakat sebagai penumpang harus berani melakukan teguran. Ya, menegur apabila pengemudi itu ya mengendarai dengan ugal-ugalan itu wajib ditegur lah. Dan kita juga mensosialisasikan untuk memberikan informasi melalui SMS seperti yang di NTMC ini 9119, apabila masyarakat melihat pengemudi yang ugal-ugalan tolonglah kita diberitahu sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah segera. Itu Pak ya. Ya, mungkin teguran sampai dengan saat ini kurang efektif. Jadi bagaimana masalah sanksi, Pak? Jadi sanksi untuk menimbulkan efek jera baik pada pengemudi, kemudian juga kepada operator untuk disiplin dalam menjaga kualitas kendaraannya untuk layak jalan. Jadi di menurut Undang-Undang 22 ya tentang lalu lintas angkutan jalan, kita juga berwenang untuk sementara mencabut sementara SIM daripada pengemudi. Dan kita akan usulkan kepada pengadilan supaya dicabut haknya untuk mengemudi untuk selamanya. Itu sekali upaya yang akan kita lakukan ke depan ini. Kalau untuk operatornya sendiri?
pengusaha bus? Apabila dalam pengusaha bus pada saat kejadian ikut memberi contoh sebagai apabila pengemudi sudah memberi informasi kepada operator bahwa kendaraan ini sudah tidak layak jalan tapi dipaksa oleh operator, maka operator dapat kita kenakan sanksi. Oke, Pak Indra, ini semua kan diberikan pada saat setelah terjadinya kecelakaan. Apakah memang tidak ada, Pak, maksudnya program-program yang memang dirancang polisi untuk kemudian mencegah supaya kecelakaan ini memang tidak terjadi lagi begitu, Pak Indra? Program yang telah kita lakukan sebenarnya sudah banyak kita lakukan, baik program di bidang preventif maupun penegakan hukum. Program di bidang preventif sebagai contoh, kita nanti bersama-sama dengan Disub, kita akan memberikan pembinaan dan penyuluhan di terminal yang dengan ada pengeras suara yang berkaitan dengan masalah tata cara berlalu lintas. Dan dengan usia dini juga kita akan buat program memberikan pengetahuan lalu lintas pada saat usia dini. Itu juga sebagai program untuk pencegahan ke depan. Sedangkan bidang preventif, kita sudah juga membuat seperti contoh penjagaan ya, pos-pos secara bergabung, terpadu. Di situ ada dinas perhubungannya, di situ ada Polri, di situ ada ambulans, dalam rangka juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan lintas. Sedangkan penegakan hukum sudah banyak kita lakukan hal-hal yang prioritas. Jadi penegakan hukum terhadap prioritas yang benar-benar pelanggaran yang berakibatkan terhadap lalu lintas. Itu program-program yang kita laksanakan dari Korlantas Polri ini. Oke, baik. Terakhir, jadi untuk kedepannya kalau mau dilihat prioritas paling utama apa sebenarnya Pak untuk mencegah atau sebenarnya menurunkan tingkat kecelakaan? Kami berharap bahwa masalah apapun upaya yang dilakukan oleh Polri tidak akan berjalan maksimal selama tidak didukung oleh masyarakat, termasuk oleh para pengemudinya, untuk selalu patuh terhadap aturan lalu lintas, dan masyarakat juga harus selalu open. Apabila melihat pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh perilaku pengemudi ini, segera diinformasi kepada polisi, sehingga sama-samalah kita berbuat, termasuk juga pada instansi lain yang berperan di dalam keselamatan lalu lintas. Baiklah kalau begitu, Pak Kombes Indrajit, Kasubdit Gakum, Korlantas Polri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami untuk informasi lain masih terkait lalu lintas, yakni hujan deras yang mengguyur Jakarta sepanjang pagi ini membuat sejumlah ruas